Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, podcast eh, Smart Governance. Dengan saya sendiri, Sari Ramawati Magdalena sebagai host. Kemudian ada beberapa rekan kami yang sebagai eh, ASN senior alias pembicara, yaitu Mas Muzaki. Kemudian ada ASN muda, yaitu Bang Geri. Kemudian Mbak Dania sebagai petugas PTSP, dan Mbak Luciana sebagai masyarakat pengguna layanan e-court. Halo Sobat Peradilan, selamat datang di podcast Peradilan Cerdas bersama kami, pegawai Mahkamah Agung yang siap berbagi inspirasi dan praktik baik dalam pelayanan publik. Tema kita hari ini adalah Smart Governance atau pemerintahan cerdas di lingkungan Mahkamah Agung. Kita akan membahas perbedaan antara good governance dan bad governance dalam penerapan teknologi di peradilan. Dan hari ini sudah hadir 5 narasumber keren. Halo semuanya. Halo. Halo, Ada Pak Mujaki, ASN senior yang sudah malang melintang di dunia peradilan. Ada Gary, ASN muda yang penuh semangat dan inovatif. Kemudian ada Ibu Dania, petugas PTSP yang ramah melayani masyarakat, serta yang terakhir ada Ibu Luciana sebagai masyarakat pengguna layanan e-court. Oke, kita mulai ya. Saya ingin mulai dari Bang Geri nih. Menurut Pak Geri, apa sih makna smart governance dalam konteks Mahkamah Agung? oke Ibu Ena, terima kasih izin menjawab. Bagi saya, smart governance itu adalah cara ASN bekerja lebih efisien, transparan, dan modern dengan bantuan teknologi. Contohnya, aplikasi e-court dan e-litigation yang membuat masyarakat bisa mendaftar perkara, membayar biaya, bahkan menghadiri sidang tanpa harus datang ke kantor pengadilan. Seperti itu, Ibu Sari. Kalau saya pribadi ya masih lebih nyaman dengan cara lama. Semua dokumen fisik, tanda tangan basah, dan arsip kertas terasa lebih aman. Kadang sistem online suka error kan? Izin menanggapi Pak Zaki. Betul Pak, tapi justru sistem digital itu membuat semuanya bisa terlacak dan lebih transparan. Masyarakat nggak perlu antri berjam-jam, bahkan bisa akses dari rumah. Jadi kita sebagai ASN juga lebih cepat dalam memberikan pelayanan. Wah, menarik sekali ya. Kalau boleh disimpulkan, good governance practice itu ketika ASN mau beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik. Sedangkan bad practice adalah ketika kita menolak perubahan karena merasa nyaman dengan cara lama. Baiklah, sekarang kita akan bahas contoh nyatanya ya. Ibu Dania, Ibu Dania kan di PTSP. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut bagaimana penerapan smart governance di unitmu? Tentu Ibu Ena, saya izin menjawab. Di PTSP kami sudah menerapkan antrian online, pembayaran non-tunai, serta layanan e-court. Kami juga menyediakan layanan konsultasi daring lewat WhatsApp. Tujuannya agar masyarakat tetap mudah mengakses layanan walaupun semuanya serba digital saat ini. Begitu. Bagus sih ya. Tapi saya masih sering tuh lihat warga bingung pakai ekor. Akhirnya mereka datang ke kantor juga minta dibantu. Oh iya, betul sih Pak Muzaki. Itu memang masih jadi tantangan ya untuk kita semua. Tapi disitulah tugas ASN Pak, mendampingi masyarakat supaya melek digital. Nah, smart governance itu bukan mengganti manusia dengan mesin, tapi membantu manusia bekerja lebih cerdas. Seperti itu Pak Muzaki. Setuju banget nih dari Pak Gary. Nah, karena kunci keberhasilan smart governance adalah kolaborasi antara teknologi, ASN, dan masyarakat.
Baiklah, sekarang kita dengar langsung dari sisi pengguna. Ibu Luciana, Ibu kan sudah pernah menggunakan e-court. Bagaimana pengalaman Ibu? Awalnya saya tuh sempat bingung, Mbak. Takut salah unggah dokumen atau salah langkah. Tapi setelah saya nonton panduan dan dibantu oleh petugas PTSP, saya bisa mengajukan gugatan dari rumah. Jadwal sidang pun bisa saya pantau lewat handphone. Dan semua berkas tersimpan rapi secara digital. Jujur saya sangat terbantu. Wah, pengalaman yang menarik ya, Ibu Luciana. Berarti sistem digital ini memang sudah membantu masyarakat ya? Betul, Bapak. Hanya saja saya berharap panduannya dibuat dengan lebih sederhana biar masyarakat awam yang kurang paham teknologi itu lebih mudah untuk mengikuti. Sangat bagus ya tadi masukan dari Bu Luciana. Untuk kami sendiri dari internal terus berupaya menyederhanakan tampilan dan memperbanyak sosialisasinya, Ibu. Terima kasih. Baik, bagus sekali pendapat dari Bapak Gary ya. Baik, sebelum kita akhiri, saya akan dengar satu kalimat refleksi dari masing-masing pembicara. Apa makna smart governance bagi kalian? Yang pertama dari Pak Gary, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Ena. Bagi saya, smart governance adalah bentuk komitmen ASN untuk bekerja cepat, cerdas, dan transparan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, untuk Ibu Dania, bagaimana pendapatnya? Baik, mohon izin menyampaikan. Menurut saya, smart governance itu adalah bukti bahwa teknologi bisa berjalan seiring dengan pelayanan yang manusiawi. Begitu. Terima kasih. Nah, menurut Pak Mujaki sendiri nih, bagaimana tentang smart governance tersebut? Baik, terima kasih Mbak Ena. Kalau bagi saya ya, governance ini itu panggilan untuk berubah. ASN harus belajar terus biar nggak ketinggalan zaman. Baik, menurut Ibu Luciana bagaimana? Sebagai masyarakat yang merasakan langsung layanan digital Mahkamah Agung ini, saya merasa bangga, Ibu. Layanan digital Mahkamah Agung ini membuat proses peradilan lebih mudah dan efisien. Wah, luar biasa sekali ya. Itulah semangat kita bersama membangun peradilan modern yang agung, bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan. Terima kasih buat Pak Muzaki, buat Pak Gary, Ibu Dania, dan Ibu Luciana. Dan untuk Sobat Peradilan yang mendengarkan, mari dukung Smart Governance untuk pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya, Podcast Peradilan Cerdas. Salam perubahan, salam pelayanan terbaik.